COVID-19, kesalahan fatal. Aku telah melakukan kesalahan besar terhadap istri yang sangat aku cintai. Awalnya, aku hanya iseng bersama Dika, sahabatku saat SMA, masuk grup aplikasi hijau yang anggotanya mayoritas perempuan. Kami pun berkenalan hingga menjalin pertemanan melalui chat pribadi. Ada satu member yang mengingatkanku pada cinta pertamaku saat SMP. Namanya Lani. Dia sangat asik diajak berbincang, hingga aku pun menghubunginya secara pribadi. Entah apa yang merasuki pikiranku saat itu. Aku seolah-olah sedang mengalami masa puber kedua. Ketika dia memuji ketampananku, aku merasa tersanjung dan menganggap dia istimewa. Aku merasakan kenyamanan saat berbincang dengannya. Seminggu perkenalan kami saling berbalas pesan. Akhirnya aku pun memberanikan diri menelponnya hingga mengaktifkan kamera. Hampir setiap hari kami seolah-olah melepas rindu melalui video call. Walaupun kami tidak pernah bertemu karena berada di kota yang berbeda, tetapi aku merasa bahagia saat dia memberikan perhatian kepadaku. Dia mengaku tidak bahagia dengan suaminya, hingga dia juga memiliki kekasih. Penjelasannya itu akhirnya menyadarkanku. Ternyata dia bukan wanita baik-baik. Aku takut jika dia merusak rumah tanggaku bersama Clara, istriku yang kecantikannya tidak dapat dibandingkan dengan Lani. Aku sempat berpikir, apalagi yang aku cari dari wanita lain? Aku telah memiliki istri yang sangat rupawan dan peduli kepadaku. Dia bahkan bersedia menikah denganku, walaupun keluargaku tidak pernah mengharapkannya. Dia juga rela menikah tanpa resepsi. Setelah pengakuan Lani yang mengkhianati suaminya, aku pun memilih mundur. Namun, sepertinya dia tidak terima dengan keputusan sepihak dariku. Dia pun mencari tahu sosial media Clara hingga berhasil menemukannya. Lihat saja, aku akan buat keretakan dalam rumah tangga kamu, Mas. Lani mengancamku. Ternyata dia tidak main-main dengan ucapannya. Dia pun mengomentari postingan Clara dan mengatakan aku telah bermain api. Aku sangat terkejut ketika Clara menanyakan hal itu kepadaku. Aku ingin jujur, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Aku pun memblokir nomor ponsel Lani dan semua akun sosial medianya. Aku benar-benar ingin kembali menjadi suami yang selalu mencintai istriku. Aku sangat menyesal karena merasa telah mengkhianati pernikahan kami. Sampai akhirnya aku melakukan salat taubat. Aku meminta ampun kepada Yang Kuasa atas dosa yang aku perbuat. Terus terang, aku tidak bermaksud untuk mendoakan Clara. Aku hanya mengikuti keisengan Dika kala itu. Aku sangat menyesal kenapa kembali dipertemukan dengannya setelah putus komunikasi beberapa tahun lamanya. Apa dia sengaja ingin menghancurkan rumah tanggaku? Mungkinkah dia masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi di masa lalu? Dia pernah ditolak oleh gadis yang akhirnya menerima cintaku saat kami masih SMA. Bagaimana mungkin dia masih mempermasalahkan kejadian itu, sedangkan kami telah memiliki pasangan masing-masing. Wanita yang dulu sama-sama kami cintai juga menikah dengan laki-laki lain. Jodohnya bukan aku ataupun Dika. Aku tidak peduli apapun alasan Dika, hingga membuatku terpengaruh dan bersedia bergabung masuk grup aplikasi hijau kala itu. Sekarang, aku merasa sangat lega karena telah terbebas dari kesalahan besar itu. Aku tidak berhubungan lagi dengan Lani. Aku berjanji pada diri sendiri akan selalu menjaga pernikahanku dengan Clara hingga maut memisahkan kami. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan kedua. Cukup sekali aku berpikir merasakan kenyamanan bersama wanita lain. Ternyata perbuatanku seolah-olah mendapatkan balasannya. Baru 2 minggu memutuskan hubungan dengan Lani,
Aku mengetahui kebenaran yang sangat menyakitkan. Ibu dan adikku satu-satunya sedang mengalami masalah besar. Aku makin merasa berdosa terhadap Clara. Mungkin aku pantas dihukum karena telah mengkhianati istri yang selalu setia menunggu kepulanganku dari tempat kerja. Dia selalu bilang kalau dirinya tidak tenang kalau aku belum tiba di rumah. Saat ini, aku juga harus mencari tahu keberadaan adikku yang belum pulang ke rumah dari tadi malam. Dia mengaku sedih karena tidak mendapatkan restu dari orang tua kekasihnya, sedangkan dia telah jauh melangkah. Mungkin lebih baik aku berterus terang dengan apa yang kulakukan kepada Clara. Jangan sampai keluargaku yang menanggung akibat dari kesalahanku. Masalah ibu dan adikku sudah cukup menyesakkan dada. Sore ini pulang kerja, aku sangat yakin akan meminta ampun kepada Clara. Semoga setelah aku jujur dengan kesalahan yang aku perbuat, dia bersedia memberikan maaf dan hubungan kami tetap baik-baik saja seperti sedia kala. Aku benar-benar tidak sabar ingin segera tiba di rumah lalu mencium Clara. Dia selalu mampu membuatku menjadi laki-laki paling beruntung karena memiliki istri yang hampir mendekati sempurna seperti dirinya. Cukup sekali aku menjadi suami bodoh hingga tega bersikap romantis kepada wanita lain di belakangnya. Satu hal lagi yang membuatku makin tidak berharga. Ternyata Lani adalah wanita panggilan melalui aplikasi hijau. Aku sangat bersyukur karena tidak terjebak dengan pekerjaannya. Padahal dia pernah ingin bertemu denganku, walaupun harus mengeluarkan biaya tidak sedikit. Karena kami tinggal tidak hanya beda kota, tetapi juga beda provinsi. Kalau sampai aku terjerat dengan apa yang dia inginkan kala itu, entah apa yang akan terjadi. Ternyata aku masih lebih mengutamakan cinta daripada nafsu sesaat. Cintaku hanya untuk Clara, bukan yang lain. Suara getar pesan masuk dari ponselku membuyarkan lamunanku. Aku pun meraih benda pintar itu dari saku ke meja, lalu mengusap layar. Ternyata pesan dari Clara. Aku pun segera membukanya. Aku sangat terkejut membaca isinya. Dasar pengkhianat, gak tahu diri, sok polos di rumah, ternyata liar di luar. Apa benar Clara yang mengirim pesan? Kenapa istriku berubah menjadi orang yang tidak aku kenal? Apa mungkin dia salah kirim? Kenapa dia mengirim pesan seperti itu? Apa yang terjadi? Ada apa dengannya? Kamu kenapa sayang? Apa kamu salah kirim? Aku pun mengirimkan balasan pesannya. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku membencimu. Kamu sama aja dengan orang tuamu, tukang selingkuh. Apa kalian ditakdirkan untuk menjadi manusia hina? Apa maksud Clara? Kenapa dia langsung menuduhku selingkuh? Terus terang, aku sangat takut. Aku takut kalau dia telah mengetahui perbuatanku sebelum aku jujur dan minta ampun kepadanya. Siapa yang memberitahukannya? Apa mungkin Lani? Aku tidak boleh diam saja. Aku harus bertindak. Aku pun langsung menelpon Clara dan dia juga mengangkatnya. Sayang, aku tetap memanggilnya dengan sebutan yang sejak dulu aku berikan kepadanya. Stop memanggilku dengan sebutan itu. Aku muak. Aku jijik. Ceraikan aku sekarang. Aku sangat terkejut mendengar permintaan Clara. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan pernah berpisah dengannya. Sayang, kamu jangan asal ngomong. Kamu tenangin diri dulu. Ini nggak baik. Aku tetap bersikap lembut kepadanya. Ternyata sekarang kamu tunjukin diri kamu yang sebenarnya. Kamu lebih memilih sampah. Aku menyesal hidup denganmu. Kenapa kamu gak jujur dari awal kalau kamu lebih memilih wanita gak benar itu? Jawab, Bimo.
Clara benar-benar telah mengetahui tentang Lani. Ternyata keisenganku beberapa bulan yang lalu kini telah membawa musibah besar untukku. Istri yang awalnya sangat menghargai suaminya sekarang berubah menjadi wanita yang seolah-olah tidak mengenalku. Dia memanggilku hanya menggunakan nama. Sejak kami saling kenal, dia tidak pernah sekalipun memanggilku tanpa menggunakan kata mas. Mungkin saat ini dia sangat kecewa dan sakit mengetahui suami yang dia percaya selama ini ternyata tega berkhianat. Lani benar-benar nekat mengusik rumah tanggaku bersama Clara. Hanya karena aku memilih tidak ingin berhubungan lagi dengannya, dia menepati janjinya untuk menghancurkan pernikahanku. Ternyata dia wanita yang sangat kejam. Kenapa kamu seperti ini? Aku ingin tahu jawaban apa yang akan Clara berikan. Jangan sok polos kamu. Kamu pikir aku gak berani pergi dari rumah ini bersama Bagas? Kamu pikir aku gak punya uang? Kamu pikir aku cewek miskin yang selalu keluargamu tuduhkan padaku? Supaya kamu tahu, aku bisa menyumpal mulut keluargamu dengan uangku. Apa maksud Clara? Kenapa dia bicara tidak seperti biasanya? Selama ini, dia selalu bersikap rendah hati. Itu merupakan satu penilaian terpenting dariku, hingga aku dengan yakin menjadikannya pendamping hidupku dan ibu dari anakku. Siapa Clara sebenarnya? Apakah Bimo akan mencari tahu siapa Clara sebenarnya?